Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dea Agung Nugraha dengan NIM C1C020063. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit mengenai teori dan pengembangan hipotesis yang diampu oleh Dr. Wilmi Eka Putra, SE, MSI, CIQNR. Baik, di sini dapat kita lihat pokok pembahasannya. Pertama ada pengertian teori, kemudian ada fungsi teori, definisi hipotesis, manfaat dan karakteristik hipotesis penelitian, dan yang terakhir yaitu jenis-jenis hipotesis. Kita masuk ke pembahasan yang pertama. Apa itu teori? Teori adalah seperangkat konstruksi atau konsep, definisi dan proposisi yang berfungsi untuk melihat fenomena secara sistematika melalui spesifikasi hubungan antar variabel, sehingga dapat berguna untuk menjalankan dan meramalkan fenomena. Ini menurut Newman. Sedangkan menurut Labovitz dan Hagedorn pada tahun 1971 menambahkan definisi ide teori rasionalitasnya yang mana didefinisikan sebagai usaha mengetahui bagaimana dan mengapa variabel-variabel dan pertanyaan-pertanyaan nasional saling berhubungan satu sama lain. Mengapa variabel independen X bisa mempengaruhi variabel dependen Y? Teori dapat memberikan penjelasan daripada prediksi yang diharapkan tersebut. Itu pengertian teori menurut beberapa tokoh-tokoh yang ada pada dunia ini. Kemudian kita masuk ke fungsi teori. Dalam konteks ilmiah, suatu teori yang didasarkan sebagai ide gagasan memiliki fungsi sebagaimana berikut ini. Pertama, menjelaskan dan mempertajam ruang lingkup variabel dari penelitian yang akan dilakukan. Kedua, sebagai prediktor yang memprediksikan untuk menemukan kenyataan fenomena yang kemudian dipakai untuk merumuskan hipotesis dan untuk menyusun instrumen penelitian. Dan terakhir itu sebagai kontrol dalam pembahasan hasil penelitian yang dilakukan yang kemudian dapat digunakan untuk memberikan saran. Kita masuk ke pembahasan ketiga yaitu definisi hipotesis. Apa itu hipotesis? Hipotesis adalah kesimpulan sementara atas masalah penelitian. Kita mengemukakan sebelumnya bahwa untuk sampai pada kesimpulan tersebut harus dijalin pola pemikiran sehingga kesimpulan tersebut benar-benar logis. Dengan kata lain, hipotesis tersebut merupakan prediksi hasil penelitian yang akan dilakukan. Ia dirumuskan dalam bentuk pernyataan yang bersifat sementara, karena masih perlu diuji dengan data penelitian yang akan ditemukan nantinya. Itu pendapat menurut Sugiono tahun 2005. Kemudian kita masuk ke manfaat dan karakteristik hipotesis penelitian. Di sini ada manfaatnya. Pertama yaitu memberikan tujuan yang tegas bagi peneliti, membantu dalam menentukan arah yang harus ditempuh dalam pembatasan ruang lingkup penelitian dengan memilih fakta-fakta yang relevan. Kemudian terakhir itu menghindarkan sesuatu penelitian yang tidak terarah dan tidak bertujuan dan pengumpulan data yang mungkin ternyata tidak ada hubungannya dengan masalah yang diteliti. Ini menurut Yatimin Abdullah tahun 2006. Kemudian ada karakteristik hipotesis penelitian. Menurut Sugiono tahun 2005 dan Harno Vinsah tahun 2012. Hipotesis yang baik memiliki beberapa karakteristik. Di antaranya satu, merupakan dugaan terhadap keadaan variabel mandiri, perbandingan keadaan variabel pada berbagai sampel, dan merupakan dugaan tentang hubungan antara dua variabel atau lebih. Kemudian dinyatakan dalam kalimat yang jelas, sehingga tidak menimbulkan berbagai penafsiran. Dapat diuji dengan data yang dikumpulkan dengan metode-metode ilmiah, kemudian dikembangkan dengan teori yang sudah ada, atau dari hasil-hasil penelitian sebelumnya dengan penjelasan yang logis. Dan terakhir yaitu hipotesis lebih baik dibanding dengan hipotesis kompetensinya. Kemudian kita masuk ke jenis-jenis hipotesis. Di sini ada berbagai jenis-jenis hipotesis. Pertama ada jenis hipotesis yaitu hipotesis nol. Apa itu hipotesis nol?
Hipotesis nol menyatakan tidak ada perbedaan antara dua variabel atau tidak adanya pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Selisih variabel pertama dengan variabel kedua adalah nol atau nihil. Kemudian hipotesis ini sering juga disebut dengan hipotesis statistik karena biasa dipakai dalam penelitian yang bersifat statistik, yaitu diuji dengan perhitungan statistik. Kemudian, apa contohnya dari hipotesis tersebut? Nah, contohnya itu misalkan peneliti ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan kualitas karya tulis ilmiah antara siswa laki-laki dan siswa perempuan. Kemudian menjawab, tidak ada perbedaan kualitas karya tulis ilmiah antara siswa laki-laki dan siswa perempuan. Nah, kemudian kita masuk ke jenis yang kedua, yaitu hipotesis alternatif. Hipotesis alternatif merepresentasikan merepresentasikan pemikiran peneliti mengenai penelitiannya yang berlandaskan pada berbagai teori dan literatur yang relevan. Hipotesis alternatif bisa dikatakan lawan dari hipotesis nol. Hipotesis alternatif juga bisa berisi pernyataan operasional penelitian. Kemudian kita masuk ke hipotesis direksional. Hipotesis direksional mengilustrasikan suatu kemungkinan dengan pernyataan lebih tinggi, lebih banyak berubah atau lebih signifikan. Contohnya, misalkan akan dilakukan suatu penelitian tentang status sekolah, negeri atau swasta, dalam menghasilkan lulusan dilihat dari nilai UN. Hipotesisnya adalah sekolah negeri akan menghasilkan lulusan dengan nilai UN yang lebih besar ketimbang sekolah swasta. Kemudian kita masuk ke hipotesis non-direksional. Hipotesis non-direksional dijelaskan dengan prediksi yang dibuat tidak secara pasti terperinci karena peneliti tidak mengetahui apa yang diprediksikan dan literatur sebelumnya. Kita masuk ke hipotesis deskriptif, yaitu menggambarkan karakteristik suatu satuan awal yang menjadi fokus perhatian penelitian. Hipotesis ini menyatakan jawaban sementara terhadap masalah deskriptif yang berkenaan dengan variabel mandiri. Contohnya itu misalkan suatu bimbingan belajar X menyatakan bahwa siswa yang dibimbing di lembaga tersebut setidaknya 90% dapat diterima di perguruan tinggi negeri. Rumusan masalahnya yaitu berapa banyak siswa bimbingan belajar X yang diterima di perguruan tinggi negeri. Nah, hipotesis nol di sini lebih kecil atau sama dengan 90. Kemudian hipotesis nol lebih besar dari 90. Nah, di sini dapat dibaca hipotesis nol untuk parameter populasi berbentuk proporsi 90% sama dengan proporsi lebih kecil atau sama dengan 90%, dan hipotesis alternatifnya untuk populasi yang berbentuk proporsi lebih besar dari 90%. Kemudian kita masuk ke hipotesis komparatif. Hipotesis komparatif menggambarkan hubungan antara dua atau lebih variabel, tetapi tidak menunjukkan variabel mana yang menjadi sebab dan variabel mana yang menjadi akibat dalam hubungan tersebut. Kemudian kita masuk ke definisi hipotesis yang terakhir, yaitu hipotesis asosiatif atau hubungan. Hipotesis asosiatif menunjukkan variabel mana yang menjadi sebab dan variabel mana yang menjadi akibat. Pernyataan yang menunjukkan dugaan tentang hubungan antara dua variabel atau lebih. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.